Apakah bela diri dan olahraga bela diri itu sama? Betul. Bagaimana dalam konteks bela diri secara khusus? Dalam prakteknya mengaplikasikan bagaimana bela diri itu sendiri di dalam pertandingan atau dalam olahraga bela diri tersebut, yaitu tiada lain dan tiada bukan menggunakan. Halo saudaraku sahabat olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing atau berbagi bagaimana konteks apakah bela diri dan olahraga bela diri itu sama? Betul, itu dua substansi yang sama-sama mempunyai fungsi dan kegunaan yang satu esensi. Artinya dua substansi yang beriringan bersamaan satu sama lain, akan tetapi konteksnya yang berbeda. Ini akan kita bahas, ini akan kita jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan merupakan sharing. Secara prinsip pada dasarnya sama, yaitu berjudul atau mempunyai garis besar yaitu bela diri. Olahraga bela diri. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari unsur kalimatnya aja, dari depan adalah olahraga. Kemudian yang keduanya adalah bela diri. Akan tetapi dua kata itu menjadi satu. Artinya olahraga cabang bela diri. Sehingga dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya ada perbedaan dengan bela diri secara kekhususan. Nah, jadi olahraga bela diri ada unsur spotnya, unsur olahraganya. Olahraga bela diri apapun dalam proses melakukan pembelajaran, latihan, pembinaan dan pendidikan ada di dalam bela diri itu sendiri. Sehingga ketika kita masuk di dalam konteks keolahragaan, berarti itu menjadi suatu cabang olahraga. Artinya dalam pembelajaran, latihan, pembinaan dan pendidikan menjurus kepada suatu prestasi secara spesifik atau menjurus kepada atau menuju kepada sebuah yang kita tuju, yaitu kompetisi. Nah, ini secara umum bisa kita simpulkan bahwa dalam olahraga bela diri muatan atau unsur yang dibina, yang dilatih di dalamnya adalah lebih kepada sport, yaitu tiada lain dan tidak ada bukan, ada aturan-aturan tertentu yang memang harus kita tempuh atau harus kita jalankan. Dalam prakteknya mengaplikasikan bagaimana bela diri itu sendiri di dalam pertandingan atau dalam olahraga bela diri tersebut, yaitu tiada lain dan tiada bukan menggunakan alur teknik-teknik bela diri yang dilatih. Jadi makanya tidak bisa dipisahkan dari bela diri dan olahraga bela diri. Namun secara khususan ada pembeda, yaitu ada aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan pertandingan, dalam melaksanakan kompetisi, dan diawali dari sistem pelatihan, metode latihan dan lain sebagainya, yaitu menggunakan kekuatan fisik, stamina, daya tahan tubuh, strength, conditioning dan lain-lain. Karena yang akan dikompetisikan, yang akan dipertandingkan yaitu tiada lain adalah fisik, mental, teknik dan strategi. Ya. Nah, bagaimana tentang bela diri secara khusus atau bela diri bela diri tersebut? Ya. Mobilisasi gerak tubuh itu adalah olahraga. Akan tetapi dalam pelaksanaan bela diri atau pertahanan bela diri tidak menggunakan unsur-unsur peraturan yang akan dipertandingkan. Pure itu adalah bela diri. Contoh misalkan kita adalah sebuah teknik mempertahankan diri bagaimana dari ancaman atau tindakan kekerasan atau tindakan kejahatan, sehingga yang kita lakukan adalah sesegera mungkin atau seefektif mungkin, sepraktis mungkin. Jadi durasi waktu yang sangat cepat harus dipraktekkan. Akan tetapi memang panjang dalam proses latihannya, memerlukan simulasi latihan dan lain-lain lah dalam menggunakan sebuah teknik atau trik dalam pengaplikasian bela diri tersebut. Beda halnya dengan bertarung atau fighting atau secara kompetisi mempunyai durasi yang panjang, berronde-ronde. Ya, misalkan dalam boxing, kickboxing, indo boxing, laga ino atau combat sport lainnya atau bela diri lainnya menggunakan durasi panjang. Jadi antara petarung satu dengan petarung lainnya itu menggunakan kekuatan fisik, menggunakan kekuatan daya intelijensi dan strategi yang panjang, berronde-ronde. Memang ada yang tidak panjang, misalkan ada KO langsung dalam beberapa detik dan lain, itu tergantung bagaimana persiapan si petarung itu sendiri. Nah, kembali kepada konteks bela diri, ini tidak ada aturan, tidak ada rule yang memang harus seperti ini.
Nah, beda halnya dengan olahraga bela diri, yaitu dalam pertandingannya atau dalam konteks pertarungannya tidak boleh memukul ke bagian belakang, tidak boleh menyerang bagian kemaluan, tidak boleh menendang ini, tidak boleh memukul itu dan lain-lain. Nah, tetapi itu merupakan sebuah rule yang ada di cabang olahraga bela diri karena unsur safety-nya memang dikedepankan ya. Nah, beda halnya dengan bela diri. Ketika kita dihadapkan dengan suatu dalam suatu ancaman atau tindakan kejahatan maupun dalam suatu ancaman yang sifatnya mengganggu keluarga kita, diri kita, atau orang yang di sekitar kita, kita melakukan suatu pembelaan diri sesegera mungkin. Bagaimana melumpuhkan bahkan membuat efek atau kondisi lawan ada dampak dari gerakan tersebut. Nah, jadi secara kesimpulan umumnya olahraga bela diri tidak bisa dipisahkan dari bela diri itu sendiri. Kan tetapi secara kekhususan lebih kepada mengakomodir kekuatan fisik ya. Jadi dalam fisik itu banyak yang kita latih, banyak yang kita bina, yang kita terus push untuk menghasilkan sebuah kualitas dalam bela diri tersebut yang di dalamnya unsur sportnya sangat dominan. Nah itu. Nah, jadi ketika misalkan kita dimasukkan kepada sebuah cabang olahraga bela diri, berarti kita adalah menuju kepada sebuah kompetisi atau pertandingan atau prestasi. Akan tetapi di dalamnya tidak serta-merta harus untuk prestasi saja atau untuk kompetisi saja. Di dalamnya adalah unsur olahraga. Tetapi gerakan-gerakannya, materinya, yang dilatihnya, yang dipelajarinya adalah gerakan-gerakan unsur bela diri. Nah, bagaimana dalam konteks bela diri secara khusus? Tidak ada unsur olahraganya, tidak ada kata olahraganya, bela diri aja. Di sini kita tetap ada unsur olahraganya karena setiap gerak ada mobilisasi gerak yang aktif, praktis, dan dinamis. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya itu ada spesifikasi kekhususan. Olahraga bela diri lebih menggunakan kekuatan fisik yang sangat dominan, tetapi di dalamnya ada unsur teknik, taktik, dan strategi untuk mengaplikasikan bela diri tersebut dalam unsur sport. Bela diri lebih pure kepada penggunaan strategi dan taktik, sehingga tekniknya itu sangat cepat dan praktis, tidak menggunakan unsur fisik yang memang dominan, akan tetapi tetap di dalamnya adalah ada unsur fisiknya karena dalam melakukan gerak menangkap, memukul, menendang, membanting dan lain sebagainya itu ada kekuatan daya tahannya, kekuatan otot. Baik, next nanti di bagian kedua kita akan lanjutkan bagaimana dua unsur atau dua substansi antara olahraga bela diri dan bela diri dalam sisi sosial dan sisi hukum dalam pengaplikasian dalam kehidupan nyata. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, salam olahraga, salam bela diri, salam silaturahmi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.